Halo? Halo teman-teman, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Ya, sebelum mulai review kita mau ngingetin jangan lupa subscribe channel Ya. ini dulu karena tanpa bantuan teman-teman juga Ruang Ngobrol tidak akan bisa berkembang. Ya, dan biar diskusinya juga makin panjang, makin asik, kita juga bisa sharing perspektif baru langsung aja. Jangan ragu-ragu, tulis semuanya di komen. Nah, kali ini kita akan nge-review soal Barbie Ya. film Barbie. Kemarin kita udah nge-review Oppenheimer, jadi ini dalam rangka Rangkaian Barbenheimer. Barbie. Itu marketingnya kocak banget sih. Nah, Barbie ini sebenarnya nggak oke, kurang representatif sebenarnya dua orang cowok mereview Barbie itu kan sebenarnya lebih enak kalau ada sudut pandang cewek. Karena kan memang Barbie itu sejatinya pasarnya ditujukan buat cewek. Dan jujur aja kami berdua ini memang bukan pemain Barbie. Ya paling mentok-mentoknya cuma nonton animasi Barbie yang dua di Indosiar deh. Ya, aku dulu nonton pas SD lah. Not bad thing, it's not bad lah ya. Nah, Barbie ini aku tuh apa ya? Ketika ketika ngecek trailernya tuh aku langsung tertarik ya. Iya. Karena yang apa ini kok aneh banget. Iya, karena dari trailer terlihat kalau dari aku pribadi ya, aku membandingkan dengan animasinya. Kalau animasinya kan kita hidup di dunia Barbie. Kalau ini kita secara sadar tahu dan melihat bahwa Barbie ini adalah mainan yang hidup. Ya. Literally mainan yang diproduksi oleh pabrik. Itu menarik. Ya, metal. Aku mau metal. Gimana? Metal. Ya, bahasa ini nggak kurang, saya juga kurang paham. Metal. Itu yang aku suka ya, meta ya. Karena kalau aku boleh meminjam agak kejauhan dikit deh dari ranah Jujutsu, kalau Barbie itu agak-agak mirip bungkusannya itu agak-agak mirip Gintama. Kritiknya, metanya, terus kemasannya yang ngaco banget ya, ngaco in a good way ya. Aku tidak nonton Gintama, Daris bisa lebih paham. Sedikit banyak ya, tidak terlalu beririsan terlalu banyak ya, tapi memang bahwa Barbie ini kan ada di Barbie Land yang kemudian paralel sama real world. Nah, Barbie Land ini adalah mereka para Barbie. Barbie-nya kan banyak, ada Barbie stereotip, Barbie dokter. Ya, intinya tipe-tipe Barbie yang rilis sepanjang waktu baik yang discontinue, termasuk yang sudah discontinue atau yang masih rilis. Terus juga sama. Ada Ken tahu Ken kan? Ken tuh Barbie's boyfriend. Iya. Terus ada anjingnya juga, ada siapa temannya Ken tuh. Iya. Dan pilihan-pilihan fashionnya juga menarik karena ternyata pilihan fashionnya itu didasari oleh ya memang pilihan fashion boneka yang dirilis itu sendiri. Nah, jadi memang bukan pilihan estetik semata ya, tapi memang bagian dari industrinya lah. Nah, pesan dari industri Barbie itu adalah kalian cewek, anak-anak cewek itu bisa menjadi apapun yang kalian inginkan. Nah, makanya Barbie ini ada banyak jenisnya, ada yang sampai Barbie presiden juga. Mereka hidup di dunia Barbie, dunia yang indah, dunia yang Iya, selayaknya dunia Barbie lah. Ya kan tidak ada kecacatan. Fantasi, tidak ada kecacatan, semuanya indah, semuanya asik. Aku suka. Selayaknya setiap hari itu kayak pesta boneka mainan gitulah. Nah, aku suka bagaimana penggambaran dunia Barbie-nya, bagaimana penggambaran mekaniknya. Kita nggak perlu berjalan, kita terbang. Iya. Karena selayaknya main boneka kan. Boneka itu kan tidak ada, kita turun tangga terus ada tangga kan, tahu-tahu dipindah begini, tahu-tahu pindah begini. Ya seperti itu. Masakannya juga betul. Ya ala-ala pura-pura minum dituangin gak ada airnya. Dan ada lagu-lagunya. Dan itu kan kalau breaking the fourth wall kan. Fourth wall. Itu kan naratornya itu breaking the fourth wall banget. Aku suka banget sih film-film seperti ini tuh. Metanya dapat gitu. Nah, kemudian sampai pada titik tertentu salah satu Barbie harus ke dunia nyata untuk menyembuhkan diri. Karena mereka tiba-tiba kalau ngomongin self conscious ya. Jadi self aware. Jadi filmnya nih buat teman-teman awalnya tuh sebenarnya agak-agak sedikit creepy kalau dipikir-pikir ya. Kayak tiba-tiba kita punya produk yang ibaratnya kita ciptakan terhidup di dunia sendiri menjadi self aware dengan dunia luar. Itu kan premis film sci-fi, itu AI yang ngamuk, AI yang akan menghancurkan dunia. Agak serem, itu mirip-mirip sama itu kalau kalian pernah nonton seriesnya Westworld. Nah, itu juga mirip-mirip tapi memang nggak sejauh itu gitu. Dan bagian dirinya si Barbie
Barbie tokoh utama Barbie-nya siapa? Margot Margot, Robbie ini ya. Barbie Stereotypical Barbie. Ya, Barbie stereotypical Barbie ini kemudian self aware stereotypical Barbie ini yang kemudian menjalankan cerita dan mendorong dia untuk mencari jawabannya di luar sana. Gitu. Kenapa kok dia kan bertanya kenapa kok aku kena gimana kalau kita mati gitu. Iya. Gara-gara itu kemudian dia jadi malfungsi kan. Iya, tumitnya. Iya. Dia Barbie itu kan tumitnya apa? Selalu jinjit ya. Selalu kayak gini. Tumitnya tuh jadi turun. Nah, aku kenapa ini? Nah, kemudian dia mencari jawaban ke dunia nyata. Nah, itulah konfliknya. Itu yang kemudian membuat filmnya pada saat dari situ aku udah masih suka ya. Iya, nah, kemudian, sepakat. Itu yang kemudian setelah itu aku nggak kurang oke ya. Tapi sebelum kita ke sana, apa sih dulu yang kita dapat dari Barbie? In a good way-nya dulu sih. Ya. Kalau ya aku sudah ngobrol juga sih sama dari sebelum tag bahwa menariknya adalah elemen meta dari film ini kemudian menjadi bahan yang menarik untuk mempertanyakan beberapa hal. Dan aku pikir proses mempertanyakan itu juga aku pikir sesuatu yang bisa kemudian membuat wacana Barbie secara umum ini makin relevan, mainannya makin relevan, dan cara kita melihat Barbie ini juga jadi diperbarui. Jadi kan ketika Barbie keluar dari dunianya, ternyata dunianya itu kan tidak seperti apa yang diciptakan penciptanya. Gitu. Jadi kalau di titik film Barbie yang sekarang itu kan istilahnya dunia udah reverse kan istilahnya. Perempuan sudah 100% memegang lini-lini kehidupan termasuk pemerintahan apa segala macam. Ketika di dunia luar itu ternyata exact opposite-nya, patriarki masih merajalela. Itu kan juga ternyata ya kalau aku pribadi sih, oke dari mungkin bisa nambahin juga bahwa aku pribadi merasakan bahwa oh ya ternyata ya mohon maaf ya teman-teman, semangat feminisme yang dibawakan Barbie ini ya buat jualan doang kan ternyata. Nah, karena kan ternyata di dunia luar tuh ya enggak gitu amat. Ya, sebenarnya kalau defensingnya adalah bahwa ya ini kan soal mimpi ya. Barbie kan menjual mimpi mimpi ke anak-anak gitu. Nah, yang kemudian aku kurang struck adalah sebelum itu selain Barbie kan Ken juga kesini. Ken itu di dunia Barbie itu dia tuh hanya sekedar pacarnya Barbie. Jadi karena ini Barbie Land, jadi it's all about Barbie loh. Ken hanya pacarnya Barbie. Dia hanya eksis untuk Barbie. Iya. Nah, bagaimana dia sering dicuekin, bagaimana membuat dia merasa apa? Dia mengalami krisis jati diri juga lah. Nah, pas ke dunia nyata, dia ikut Barbie ke dunia nyata kan jadi ternyata di dunia nyata yang patriarki masih kencang, laki-laki ini bisa punya posisi tuh. Laki-laki juga bisa. Laki-laki malah take charge gitu. Bagaimana dia ada cewek bertanya ke dia, ini jam berapa? Buat dia itu adalah suatu pencapaian. Iya. Karena di dunia Barbie, Ken tidak pernah ditanya. Iya. Dia yang selalu ingin dinotis. Betul. Dia sebagaimana dalam tanda kutip dunia patriarki adalah wanita yang harus bertindak untuk dinotis laki-laki. Attacking patriarkinya ini aku suka. Bahwa ketika patriarki itu not okay. Betul. Not okay. Nah, attackingnya ini aku suka. Gagasan untuk kalau matriarki jadinya begini. Nah. Dan koridornya itu sesuai dalam artian di awal koridornya memang sesuai selayaknya film Barbie. Titik berangkatnya juga dari dunia Barbie. Lalu membandingkan dengan dunia yang ada di dunia di luar sana. Jadi dengan membandingkan dua dunia, kita punya dua perspektif berbeda dan kita bisa saling mengerti. Ya, menariknya itu gagasannya oke. Gagasannya aku suka, idenya aku suka. Yang aku nggak suka adalah bagaimana presentasinya. Nah, kemudian kan kembali ke dunia Barbie, dia menggulingkan dalam tanda kutip kekuasaan si Ken ya. Para Ken. Lalu ya kemudian kan upaya Barbie untuk mengembalikan status quo itu seperti dulu lagi. Itu kemudian eksekusinya aku nggak nyocok karena penggambarannya terlalu ekstrim. Kita udah digambarkan dua dunia yang berbeda, dua sudut pandang yang berbeda, tapi penggambarannya timpang. Bagaimana laki-laki di dunia Barbie semuanya dumb. It's good, it's okay karena memang supposed to be like that. Iya, karena memang
ini sekali lagi tidak mengeneralisir bahwa semua laki-laki dumb, tapi kalau ngomongin formulanya Barbie, memang Ken ini design that way. hanya untuk Barbie, hanya untuk dia Barbie. serve the purpose for Barbie. Betul. Nah, tapi di dunia nyata semua cowoknya, bahkan petinggi-petinggi Mattel juga digambarkan dengan berperilaku seperti Ken, seperti orang tolol, seperti anu. Nah, itu nggak imbang karena majikannya Barbie di dunia nyata dia bertindak normal. Iya, karena apa ya? Ini di luar wacana seperti ini ya teman-teman. Ini simpelnya kita ngomongin mekanik aja deh. Dunia Barbie bergerak seperti itu, semua orang jadi dumb seperti itu kan memang diciptakan kayak gitu. Secara berlawanan harusnya para penciptanya manusia di dunia di luar sana, ya walaupun dumb kan, tapi kan tidak sedam bonekanya kayak gitu loh. Nah, dengan dua dunia yang sharing mekanik yang kurang lebih mirip, ini akhirnya jadi kayak sebentar. Sebenarnya apa sih yang mau disampaikan? Akhirnya muncul pertanyaan seperti itu dan itu bikin kami nggak nyaman juga. Ya, mungkin karena kami cowok ya, karena aku juga ngelihat banyak yang mereview sangat positif, tapi aku suka gagasannya, aku nggak suka eksekusi di satu lini ini lah, bahwa tidak ada pembanding yang menunjukkan bahwa laki-laki itu tidak semuanya tolol gitu loh. Bahkan ada kecenderungan untuk merendahkan laki-laki. Iya, tolol pun ya sekali lagi ya, ini sekolah mekanik teman-teman, tolol yang nggak kayak tolol mekaniknya Barbie lah, orang ini manusia beneran kok. Akan lebih enak kalau mungkin Mattel digambarkan sebagai entitas greedy corporate ya, tapi itu kan nggak oke buat promosi, jadi aku paham lah. Makanya mungkin pihak Mattelnya ini digambarkan sedua dimensi itu gitu loh. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat goblok, mereka berjalan layaknya boneka. Ini apa? Nah, oke Mattelnya begitu, tapi kemudian bahwa faktanya kan dia Barbie mencari anak nih. Anak dan ibunya kan kemudian yang jadi peran pentingnya. Mereka kemudian meremehkan suaminya, ayahnya itu kan juga nggak oke. Nanti kamu nanti kalau kita nggak pulang cepet, ayah khawatir. Lalu kemudian mereka membayangkan ayahnya lagi di rumah main Duolingo kayak orang tolol gitu. Ayah nggak perlu, ayah cuman gitu doang, nggak perlu dikhawatirin. It's not good gitu loh. Karena kalau buat Darius juga bisa nambahin, kalau buatku pribadi kita ngomongin patriarki itu kan sedikit banyak ngomongin privilege. Ya kan banyak laki-laki yang secara tidak sadar dihubungkan oleh privilege gender mereka gitu. Nah, menurutku kan seharusnya patriarki yang diserangkan poinnya itu kayak gitu. Laki-laki ini sebagai makhluk yang dominan di masyarakat perlu disadarkan bahwa dominasi mereka itu ada dari satu hal dengan pengorbanan perempuan juga, jadi perlu disadarkan kalian tuh nggak boleh kayak gini, kalian tuh harus sadar bahwa kayak gini kayak gitu. Dan iya kan, dan bola laki-laki itu nggak sepenuhnya dumb. Iya, dan bahwa patriarki itu kemudian ketika diaplikasikan di dunia Barbie, Ken-nya sendiri juga capek. Iya. Sebagai seorang penguasa itu kan, kemudian kan ada ini isu mental health bahwa cowok juga boleh menangis. Iya, dia ternyata pelajaran-pelajaran soal ideologi patriarki yang dibawa Ken dari dunia luar kan ternyata untuk menutupi insecurity-nya dia aja. Tidak worse ternyata, bahwa itu idenya bagus, cuman ya itu aku sangat terganggu dengan bahwa penggambaran realistisnya itu langsung hancur ketika melihat bagaimana para laki-laki di sini dari dunia manusianya bersikap. They actually bertindak seperti Ken itu. What? Iya, jadi aja sih teman-teman. Ini simple dari sudut pandang mekanik kalau dari aku. Iya, kalau membandingkan dua dunia yang clashing itu ya jangan sama. Iya, harus imbang. Bahwa kemudian laki-laki yang brengsek banyak, tapi kan juga nggak semuanya seperti itu. Tapi yang nggak semua kayak Ken. Itu dia masalahnya loh. Itu parah banget. Ya padahal poinnya menarik ya, di akhir film mereka mencoba menyampaikan bahwa ya laki-lakinya mengakui brengseknya, mempraktikkan patriarki yang berlebihan ternyata untuk menutupi insecurity mereka. Terus Barbie-nya juga kemudian walaupun sempat tidak suka dan marah, akhirnya mau mendengarkan
laki-laki, terjadi dialog bahwa ya kamu kalau mau jadi laki-laki nggak perlu membuktikan bahwa kamu tuh harus ngejar-ngejar aku, ya udah kamu jadi kamu, aku jadi aku kayak gitu. Walaupun itu kemudian kan ya Itu clashing sama produk kan. Iya, dan itu kan maksudnya pesan yang baik kan, ya udah kita jadi diri sendiri, kita saling kompromi, ketemu jalan tengahnya lah. Makanya idenya bagus, it's okay, tapi kemudian eksekusinya ada yang makanya aku nggak bisa sepenuhnya suka sama Barbie. Dan meminjam kalimat Barbie itu adalah sebuah agenda di atas karya. Nah, maka itu aku masalahku soal Barbie. Tapi ya di beberapa poin juga istilahnya apa ya teman-teman? Pesannya itu tidak disampaikan secara subtil lewat eksposisi. Lebih banyak. Jadi paruh akhir film itu beneran kayak diceramahi. Wanita tuh gini. Jadi lebih telling bukan showing. Karena berulang jadinya agak jadi kamu bayangkan teman-teman nonton film yang mekanik dunianya menarik, kocak kayak gitu. Ada clashing dunia nyata dengan dunia Barbie, itu dunia yang udah gagak tuh, gak ketemu sama sekali mekaniknya, terjadi kekonyolan segala macam. Terus tiba-tiba terjadi dialog, terus mereka ngomong tatap-tatapan dialog, mekaniknya tuh tidak ke-mention lagi, jadi semuanya terselesaikan dengan eksposisi gitu. Ya begitulah. Tapi satu untuk terakhir yang sangat aku puji adalah bagaimana Barbie selalu bergerak untuk sesuai zamannya. Jadi Barbie pada saat aku tonton dulu semuanya itu ala princess Disney. Jadi damsel in distress, jadi nah mimpinya adalah untuk kemudian dinikahi. Itu kan karena memang eranya begitu ya pada saat itu. Nah, kemudian ketika era feminisme mulai bergerak, film-film Barbie juga bergerak ke arah yang berbeda. Ada Barbie yang keluar angkasa jadi astronot, ada sudah menyesuaikan profesi. Barbie embracing zaman. Nah, Barbie yang sekarang filmnya juga embracing zaman. Dan selalu berhasil jualan. Betul. Di akhir akan ada jualan yang pinter gitu. Akan ada promosi bagaimana. Bagus. Karena setelah keluar dari bioskop, kemudian aku ketemu temanku, aku juga belok ke toko penasaran apa Kids Station dekat Gramedia itu di Pakuan itu. Lah Barbie-nya banyak, ternyata mahal-mahal ya. Iya memang. Maksudnya mereka promosinya works. Ya kayak Lego Movie lah. Nah, dan ini film ditujukan bukan buat anak-anak. Ini film ditujukan untuk orang yang pernah bermain Barbie. Kalau konteksnya sekarang mungkin adalah generasi milenial ya. Karena milenial sekarang ini kan walaupun muda tapi kan enggak yang muda banget ya. Maksudnya milenial zaman sekarang ini kan milenial paling tua aja umurnya 40 tahun. Makanya gitu. Jangan ajak anak-anak nonton Barbie. Betul. Anak-anak ya. Kalau remaja oke, tapi kalau anak-anak jangan. Mereka akan kebingungan. Oke, itu aja kali ya. Oke, itu aja review kita soal Barbie. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kalau tidak setuju dengan pandangan kami atau pandanganku atau pandangan Mas Jojo, bolehlah kita diskusi di komen. Betul, kita obrol-obrol biar tetap ramai. Oke. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di konten Ruang Ngobrol berikutnya.